warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hakam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bat, senang ketemu jenengan ini. Sama Pak. Oh iya Pak, tadi katanya jenengan mau ada perlu sama saya. Emangnya mau ada apa Pak? Iya Bu, mau cerita itu loh. Kan sekolah saya kan ada di dalam pondok pesantren. Terus saya itu rasanya kayak nggak enak gitu kalau melihat anak setelah isoma itu datang ke sekolah itu pakai seragam yang berbeda-beda gitu Bu. Oh begitu. Oh Jadi iya Pak. biasanya ada yang pakai kaos, ada yang pakai batik, ya kayak gitu. Saya kayak kurang nyaman gitu. Iya. Berarti macam-macam ya Pak ya. Berarti Iya. tujuan obrolan kita hari ini berarti tentang masalah apa Pak? Berarti masalah itu tadi. Ya, saya pengen cari solusi gitu loh, Bu. Apa yang bisa saya harus lakukan biar anak-anak itu bisa tertib gitu loh. Iya. Berarti jenengan dari apa? Dari permasalahan anak-anak bajunya macam-macam, berarti kerapiannya itu tadi ya Pak ya. Berarti dari tujuan itu. Terus kemudian eh, apa sih Pak harapan Bapak terhadap anak-anak tersebut tadi? Ya, saya pengennya gini, Bu. Anak-anak itu sedikit lebih rapi lah gitu. Kalau misalnya datang setelah isoma itu kan setelah sholat anak-anak datang ke sekolah tetap pakai seragam yang rapi. Meskipun Iya, kita tahu kalau kita itu hidup di dalam pondok gitu loh. iya. Iya, soalnya beda ya Pak ya lingkungan pondok sama bukan pondok. Berarti di situ semuanya apakah semua lingkungan pondok, Pak? Ya, sekolah saya itu kan itu Bu, lembaga SMP yang ada di dalam pondok. Maksudnya Iya. di bawah naungan yayasan gitu loh Bu. Ya ada lembaga lain kayak SD, SMP, SMA dan SMK. Iya, berarti wajib mondok semua di situ ya, Pak. Tapi satu yayasan gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi santri di saya itu diwajibkan mondok semua. Iya. Terus kemungkinan Pak, yang dari anak-anak tadi, kalau melihat dari kerapiannya tadi, posisinya itu, jenengan skalanya berapa Pak ke anak-anak? Kalau misalnya yang saya bayangkan itu 10, anak-anak itu ya sekarang 70%-an, jadi sekitar nilai 7 lah gitu. Jadi banyak yang enggak pakai seragam. 7 gitu ya Pak ya. Iya. Terus dari permasalahan anak tadi, apakah ada hambatan atau gangguan lain gitu Pak ke anak-anak? Kok sampai tidak apa itu anak-anak itu pakaiannya itu macam-macam gitu loh Pak? Atau ada masalah di pondoknya itu bagaimana? Sebenarnya banyak penyebabnya, Bu. Kalau misalnya gini, kan setelah sekolah itu anak-anak kan pakaiannya kotor, alasannya seperti itu. Banyak yang alasannya Iya. pakaiannya kotor, terus ketika sholat waktu isoma itu ganti pakaian, ndak keburu ke asrama tapi langsung ke sekolah, jadi pakai itu. Terus yang kedua ada yang itu Bu, alasan pakaiannya hilang kayak gitu. Yang Hmm. ketiga mungkin pengurusnya pondok itu maklum gitu loh Bu, tahu maklum gitu. Jadi kalau misalnya anak enggak tertib itu dibiarkan. Jadi Ya. akhirnya saya sendiri gimana gitu. Apa yang harus saya lakukan ini biar sekolah saya bisa tertib ini? Iya. Itu ya Pak ya, hambatannya itu banyak ya tadi dari anaknya, Iya. terus juga dari Hmm. pengurus pondoknya. Terus kemudian menurut Bapak nanti kalau seumpama Bapak punya solusi, harapannya itu mintanya itu nanti ke level berapa? Tadi kan kebanyakan kan level 7. Hmm. Apakah ideal lah yang bukan yang mendekati ideal bagi Bapak itu loh. Ya minimal dengan nanti saya punya solusi apa yang saya lakukan nanti ya bisalah meningkat Bu, enggak usah banyak-banyak dulu wong bisa dilakukan 8 lah, antara 8 sampai 9 gitu loh Bu. Kalau sempurna ya mungkin sulit tapi 8 sampai Ya. 9 gitu.
Nah, untuk mencapai 8 dan 9 itu, Pak, Bapak mau melakukannya itu ke anak-anak itu bagaimana? Mencari solusinya dari yang tadi apa itu dari pengurusnya, misal dari pengurusnya melihat anak-anak tidak tertib, dibiarkan saja, tidak rapi, dibiarkan saja. Terus ada anak-anak yang membuat alasan yang macam-macam tadi. Menurut Bapak itu bagaimana, Bapak? Gimana ya Bu ya? Kalau saya sih pinginnya gini, saya bersama teman-teman sih, bersama teman-teman guru, terus berunding gimana cari solusi gitu. Eh, supaya anak itu bisa tanpa terpaksa lah pakai seragam di sekolah sesuai dengan jamnya. Terus yang kedua, mungkin apa ya Bu? Anak-anak yang melanggar itu saya treatment pakai restitusi itulah. Seperti yang kita dapatkan di PGB ini kan ada Iya, restitusi. Terus yang ketiga mungkin pendekatan aja kepada pengurus. Kalau misalnya ada ya waktu audiensi bagi pengurus gitu, ya bisa difasilitasi kepala sekolah kayak gitu yang kayak gitu bisa deh. iya. Berarti itu nanti rencana selanjutnya, apa rencana Bapak, Hmm. langkah-langkahnya berarti saya coba anu ya Pak ya. Hmm. Yang pertama tadi apa, jenengan sama sesama teman, berarti kita Hmm. berdiskusi membahas masalahnya anak-anak tadi. Hmm. Terus yang kedua, mau menerapkan apa, segitiga restitusi ya. Hmm. Hmm. Terus yang ketiga tadi tentang apa? Yang Yang ketiga ketiga, mungkin saya akan ya audiensi lah bicara sama pengurus. ya pendekatan lah, Hmm. pendekatan Hmm. ke pengurusnya bagaimana menyikapi anak-anak tadi. Terus kemudian dari rencana tadi, strateginya bagaimana Pak? Gimana ya Bu ya? Kalau misalnya yang paling logis bisa saya lakukan ya saya melakukan restitusi itu ketika anak masuk di pembelajaran saya yang tidak pakai baju ya saya tertibkan ya pakai Iya, dialog restitusi tersebut iya, ya mungkin itu efektif kayaknya meskipun tak serta-merta berubah total kayak gitu. iya Pak. Berarti dengan cara restitusi tadi ya. Nggih. Terus kemudian langkah selanjutnya eh, itu kapan Pak mau melakukan dengan cara restitusi tersebut? Sekarang kan hari Sabtu ya. Mungkin Senin Iya. besok itu bisa kayaknya. Oh gitu ya Pak. Iya, secepatnya Mm, lebih baik ya. mm. Iya. Terus selain itu eh, nanti mengantisipasi ya Pak dengan cara restitusi tadi. Apakah ada cara lain? Gimana ya Bu? Kalau misalnya bareng-bareng itu kan butuh komunikasi sama Ya, kolaborasi sama teman-teman. Ya memang agak berat tapi ya mungkin harus saya lakukan kayak ya, ya yang se yang sevisi lah dengan saya kayak gitu. ya. Terus kemudian tadi kan sudah ya Pak, berarti jenengan bisa pakai dengan segitiga restitusi, terus kemudian dengan cara pendekatan ke teman-teman, kita saling apa itu sharing, bagaimana menyelesaikan anak-anak itu tadi. Terus kemudian eh, apakah ada tindak lanjutnya Pak? Saya ingin dengar ya, kayak Pak Hakam nanti pas dengan cara restitusi berhasil atau tidaknya itu loh Pak. Siap. Siap Bu, siap. Nanti tak coba tak terapkan dulu. Kalau udah tak Ya, ceritakan. semoga nanti bisa ya Pak. Siap, siap Ibu, siap. Lalu sekarang Jadi perasaannya Pak Hakam bagaimana Pak setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar ini tadi? gimana ya Bu ya? Kayak gini loh Bu. Pilihan itu saya dapat solusi gitu. Ya lumayan Ya, tenang lah ya. Nanti terima kasih karena
dengan ngobrol dengan jenengan ini saya bisa melakukan apa yang paling logis saya bisa lakukan gitu. Ya Pak, sama-sama. Semoga dengan cara Bapak merestitusi anak-anak bisa berhasil tata tertib tadi, kerapian tadi bisa mulai berhasil. Nanti saya tunggu ya Pak ya cerita selanjutnya. Siap, siap. Siap, ada, ya ada tambahan lagi Pak. Boten kayak. Saya nggak sabar ini cerita dengan jenengan minggu depan. Iya, oke, nanti saya tunggu Pak. Saya siap menunggu wis. Iya, siap. Oke ya Pak ya, nanti kita sambung lagi. Dan terima kasih loh Pak Hakam, tadi sudah bercerita banyak tentang masalah jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.